Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pagaris TV. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview mengenai cara meminjam di HCI dan juga cara penagihan DC HCI ketika Anda itu telat bayar. Nah, di sini paling banyak ditanyakan adalah bagaimana ketika Anda telat bayar. Yang pertama saya mau mengulas dulu sedikit mengenai cara meminjam di HCI. Cara menggunakan HCI ini sangat mudah, seperti juga menggunakan aplikasi keuangan lainnya ya. Dan untuk persyaratannya sendiri, yang pertama harus berumur 22 tahun hingga 55 tahun atau umur 19 tahun sudah menikah, memiliki EKTP yang sudah seumur hidup ya. Dan untuk syarat dokumen ketika ingin mengajukan di HCI atau home credit ini, yang pertama yaitu EKTP asli, dan untuk suket tidak berlaku ya. Kemudian memiliki penghasilan tetap, dan yang ketiga memiliki buku tabungan atau rekening atas nama sendiri. Jadi kalau menggunakan rekening atas nama orang lain dipastikan tidak akan lolos. Untuk limitnya sendiri di HCI ini cukup besar ya, dari mulai 3 juta hingga 25 juta. Dan untuk tenornya sendiri bisa sampai 42 bulan. Kemudian untuk bunganya ini juga masih sangat wajar ya, masih sesuai, boleh dibilang masih sesuai aturan OJK, yang mana tidak terlalu besar. Akan tetapi yang harus teman-teman perhatikan yaitu mengenai tata cara penagihan DC-nya. Nah, ini yang sering terjadi dan banyak sekali ditanyakan oleh beberapa teman yang mungkin sedang menghadapi masalah keuangan saat ini dan memiliki tunggakan atau angsuran pembayaran di HCI atau home credit. Di sini teman-teman yang memiliki tunggakan atau angsuran harap berhati-hati jika teman-teman mengalami gagal bayar atau mengalami keterlambatan pembayaran. Siap-siap teman-teman akan terus diintimidasi oleh para DC HCI melalui telepon yang terdaftar, yang teman-teman daftarkan maksud saya. Mereka akan menghubungi teman-teman dari mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Dan itu akan terus berkali-kali setiap harinya, bahkan sampai puluhan kali. Dan yang menelpon pun tidak hanya itu aja orangnya, bisa bergantian. Jadi siap-siap aja teman-teman, itu akan terus dan terus ditelepon. Lalu bagaimana jika teman-teman mencoba mematikan nomor telepon teman-teman? Nah, akibatnya pihak DC dari HCI tersebut dipastikan akan menelpon seluruh kontak darurat yang teman-teman daftarkan. Dan parahnya, kontak darurat itu akan ditelepon sebagaimana mereka menelpon ke
debitur atau peminjam. Mereka akan menelpon dari mulai jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Dan tak jarang mereka juga akan menagih, meminta kontak darurat itu untuk membayar tagihan debitur. Kalau di beberapa pinjaman online lain, kalau misalkan menghubungi kontak darurat itu hanya meminta mengingatkan meminta mengingatkan kontak darurat agar disampaikan ke debitur untuk membayar hutang. Di sini DC HCI ada yang sering meminta langsung kepada kontak daruratnya ini untuk membayarkan hutang yang dimiliki debitur. Makanya DC dari home credit ini akan mengintimidasi sama seperti kepada debiturnya langsung. Ini parahnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan tidak hanya kontak darurat saja yang akan dihubungi oleh DC-nya. Bisa saja ketika kontak daruratnya itu juga tidak aktif, mereka akan menghubungi kontak di luar kontak darurat. Dikarenakan sejak awal ketika debitur menggunakan aplikasi ini, mereka itu meminta akses seluruh kontak dan juga data penyimpanan dari HP para debiturnya, para calon debiturnya. Bahkan juga mereka meminta akses seluruh media sosial yang dimiliki oleh calon debitur. Jadi ini sangat berbahaya ya apabila kita sampai telat bayar angsuran ke home credit. Karena sampai sejauh ini dari beberapa debitur home credit yang menulis ada di media konsumen dan lain sebagainya, mereka mengeluhkan cara penagihan DC-nya itu. Cara penagihan DC di home credit ini bisa jadi melebihi cara penagihan pinjaman online ilegal. Yang berbeda hanyalah HC ini tidak menyebar data seperti pinjaman online ilegal, tapi mereka akan meneror kontak-kontak darurat, bahkan mungkin kontak lain di luar kontak darurat, dan waktunya pun lebih parah dibanding dengan pinjaman online ilegal. Bayangkan mereka akan menelpon dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Kemudian Anda juga harus perhatikan bahwa DC ini bagi di kota-kota besar yang dekat, yang terdaftar di HCI, itu DC-nya akan datang di kisaran 10 hari. 10 hari setelah telat Anda akan didatangi. Paling lamanya itu 15 hari DC-nya itu akan datang ke rumah Anda untuk menagih. Pokoknya di sini itu home credit itu karena memang cabangnya sudah banyak mungkin ya. Jadi kita telat beberapa hari aja DC-nya itu udah datang ke rumah. Ya rata-rata tapi minimal itu 10 hari ya. 10 hari mereka itu udah datang
ke rumah si debitur untuk menagih. Nah, maka dari itu sebaiknya kalau bisa saya sarankan Anda jangan menggunakan jasa layanan dari Home Credit ini apabila Anda belum siap dengan konsekuensinya, dimana ketika Anda telat bayar. Dan mereka akan mempermalukan Anda. Walaupun statusnya Home Credit ini legal, tapi dari cara-cara penagihannya itu sampai sejauh ini itu lebih parah daripada ilegal. Jadi hati-hatilah untuk menggunakan layanan dari Home Credit. Dan sebaiknya kalau memang Anda membutuhkan barang atau menginginkan barang atau membutuhkan biaya, janganlah menggunakan layanan dari Home Credit. Mendingan Anda menabung saja daripada menggunakan aplikasi dari Home Credit ini. Baik teman-teman, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di YouTube channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai ketemu lagi di kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.